lagi bersama Ena. Ya, di video kali ini aku akan ngomongin tentang siapa sih di sini pengen melahirkan dengan bayi-bayi yang cerdas ya. Simak terus di channel, jangan lupa like, share, and komen di bawah ini. Makasih. Pada saat kita hamil itu banyak banget keluhannya. Kalau misalkan emang gak semua ibu hamil beda-beda ya. Ada yang biasa aja, ada yang malah aduh mual, muntah, pusing segala macam. Itu juga ada. Setiap ibu hamil pasti berbeda-beda. Tetapi pada saat kita hamil itu kita harus tetap fit, kemudian harus tetap aktif ya. Karena apa? Karena bisa mempengaruhi hormon. Hormon kalau misalnya kita aktif, ceria, hormon yang dikeluarkan untuk perkembangan sisi dedenya itu mudah dikeluarkan daripada kalau misalkan kita udah morning sickness, kita cuma jadi kaum berbahan, cuma nonton TV segala macem, yang ada tambah sakit, pada pegel gitu. Jadi kalau misalkan memang mual, muntah, kalau misalkan bisa beraktivitas apa aja gitu tuh, untuk apa ya, jadi nggak fokus sama si mual atau pusingnya gitu tuh. Kalau misalkan kita menyibukkan diri dengan hal apapun, jadi kan hilang gitu tuh, daripada jadi kaum berbahan. Yang kedua itu bisa apa ya, memperhatikan atau kita perhatian pada si janinnya. Jadi walaupun kita sedang melakukan aktivitas apapun, tanya pun, tak masak, ketang aja segala macem, itu kita ajak si dedenya ngobrol, bicara. Kalau misalkan anak pertama, kalau misalkan kita anak kedua, kita ajak si kakaknya juga ngobrol untuk si dedenya, biar tidak ada rasa kecemburuan. Dan bukan hanya para ibunya aja ini yang ngajak komunikasi untuk si dedenya, untuk para orang tua yang cowok atau papahnya atau ayahnya juga dong harus selalu apa ya, berkomunikasi juga sama dedenya. Mau berangkat atau mau apapun, selalu berkomunikasi, mengajak si dedenya. Jadi biar sel-sel otak itu menyambung, sel-sel otak dedenya yang tadinya apa istilahnya belum menyambung, jadi lama-lama menyambung untuk menyatukan si sel-sel dalam otaknya. Itu bagus banget. Atau mengelus-elus perutnya, jangan, pokoknya sambil mengobrol. Atau misalkan yang muslim, kita ajak ngaji atau dengerin ngaji atau musik segala macam, itu boleh, untuk bagus loh untuk perkembangan si otak dedeknya. Selanjutnya itu sering kontrol ke dokter atau ke bidan-bidan yang terdekat. Supaya apa? Supaya kita itu bisa terkontrol berat badan kita menambah atau makin turun gitu. Soalnya kenaikan BB itu ngaruh loh, ngaruh kepada berat badan si janinnya. Kalau misalkan berat badan bayinya atau berat badan si ibunya itu nggak nambah-nambah, itu bisa jadi malah prematur. Kita kan nggak mau, jadi emang rajin harus kontrol, karena nanti kan dikasih vitamin, suplemen segala macam, asam folat, kalak dan lain-lain, atau penambah darah untuk memperbanyak sel darah merahnya. Jadi kalau misalkan ibu hamil, otomatis banyak yang diperlukan sel darah merahnya. Jadi bukan penambah darah itu bukan menaikin darah ya. Kebanyakan orang tuh taunya penambah darah itu ya untuk naikin, padahal itu salah besar. Yang ada itu adalah untuk memperbanyak sel darah merah. Artinya pada saat kita melahirkan nanti darahnya itu yang kalau sedikit, atau jadi nggak cepat terjadinya pendarahan gitu. Dan satu lagi adalah asam folat. Asam folat itu bagus banget buat si otaknya. Jadi kalau misalnya kita sering konsul sama bidan atau sama dokter, jadi kita tuh tahu loh seberapa banyak kita harus mengkonsumsi si vitaminnya. Jangan lupa juga kita harus makan makanan pola hidup yang sehat gitu. Tips dariku tentang melahirkan bayi yang cerdas, yang pertama, intinya yang pertama kesimpulannya, kita itu harus aktif dan selalu fit. Kalau kita aktif, selalu fit, selalu sehat, akan memberikan respon yang baik bagi si perkembangan bayinya. Yang kedua, minum vitamin atau suplemen yang disiapkan oleh dokter atau bidan yang terdekat. Sering berkonsultasilah sama tenaga kesehatan gitu. Terus jangan stres, bikinlah senyaman mungkin dan bersugesti itu yang baik-baik. Oke, itu yang akan terjadi. Kalau kita sugestinya udah jelek ya itu yang akan terjadi, maka bersugestilah atau berpikirlah yang baik-baik aja. Oke, Mas.